Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai 23, Yesus memberikan kita pesan atau nasihat kepada murid-muridnya tentang bagaimana mereka harus bertindak ketika diutus untuk menyebarkan atau mewartakan Injil kabar sukacita. Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba di tengah serigala, apa maksudnya untuk kita semua? Yesus menyadari bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup. Kita sebagai pengikut Kristus diutus ke dalam dunia yang kadang-kadang tidak ramah dan bahkan memusuhi iman kita. Namun Yesus tidak meminta kita untuk menjadi takut. Sebaliknya, Dia mengingatkan kita untuk tetap tegar, tetap kuat dan setia meski berada di tengah kesulitan hidup kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita juga diminta agar kita cerdik seperti ular. Maksudnya di sini adalah menjadi cerdik seperti ular. Kita harus bijaksana dan penuh dengan kehati-hatian dalam menghadapi situasi yang sulit, yang sukar, yang mungkin tidak bisa dilogika. Ini tidak berarti kita harus licik atau menipu orang lain, tetapi kita harus pintar dalam mencari solusi dan menghindari bahaya yang bisa mengancam iman kita. Kita harus tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam mendengarkan orang lain, kapan harus maju dan kapan harus menunggu untuk mencari waktu yang tepat. Di sini juga diingatkan dalam bacaan Injil hari ini, kita juga diminta untuk tulus seperti merpati. Ini maksudnya bahwa kebijaksanaan kita harus selalu diimbangi dengan ketulusan hati. Tulus seperti merpati berarti kita harus bersikap jujur, penuh kasih, dan tidak memiliki niat jahat terhadap siapapun, kepada siapapun. Dalam segala kasih, kita selalu bertindak dengan kata-kata kita,
Kita harus mencerminkan kasih Kristus yang tulus dan murni kepada orang-orang yang kita jumpai. Dalam hal ini kita sebagai pengikut Kristus juga pasti akan mendapatkan suatu tantangan yang luar biasa. Menghadapi kenyataan yang seperti ini, kita sebagai pengikut Kristus diminta untuk menghadapi dengan kekuatan iman. Dia berkata bahwa mereka akan diserahkan kepada pengadilan, dicambuk di rumah ibadat, dan dibawa ke hadapan para gubernur dan raja karena namanya. Tetapi Yesus memberi penghiburan dengan berkata, "Janganlah khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi Tuhan akan memberikan waktu yang tepat, semuanya indah pada waktunya." Dengan demikian juga Tuhan memberikan janji akan kehadiran Roh Kudus. Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan dan kata-kata yang tepat saat kita menghadapi penganiayaan. Inilah janji yang luar biasa bahwa kita tidak akan pernah sendiri, karena Roh Kudus akan menyertai kita, memberi kita keberanian dan hikmat untuk tetap teguh dalam iman kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, hari ini sungguh luar biasa melalui Injilnya bagaimana kita harus diingatkan. Untuk itu, melalui permenungan kita hari ini, marilah kita semua saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita dapat menghayati iman kita. Apakah kita cukup bijaksana dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Kita harus bijaksana dan hati-hati dalam menghadapi tantangan iman kita. Apakah kita sudah menunjukkan dengan ketulusan hati dalam setiap tindakan dan tutur kata kita? Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus agar menguatkan kita dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas nasihat-Mu yang penuh hikmat. Bantulah kami untuk selalu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menjalani hidup ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar kami selalu menjadi saksi yang setia dan benar bagi kasih-Mu di tengah-tengah hidup ini. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.